Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita akan mempelajari subtema yang kedua di pelajaran tema yang pertama, yakni tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu sifat jujur. Nah, coba kita ingat-ingat kembali. Anak-anakku, ada yang masih ingat? Ada yang masih tahu apa artinya jujur itu? Iya, betul, benar sekali. Jujur artinya tidak berbohong. Kemudian jujur juga tidak curang. Jujur itu berkata apa adanya. Luar biasa anak-anakku. Masih ingat materi yang telah kita sampaikan minggu lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Mulai dari usia kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Coba Bapak tanya, ada yang masih hafal? Ada yang masih tahu nggak Al-Amin itu artinya apa? Benar sekali, Al-Amin artinya dapat dipercaya. Baiklah anak-anakku, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, melalui pembiasaan kalian dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Yang kedua, melalui pembiasaan kalian dapat menunjukkan sikap kasih sayang yang benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, kalian dapat menyebutkan keuntungan dari sikap kasih sayang melalui kisah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, melalui pembelajaran jarak jauh, kalian dapat menjelaskan kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan materi, coba kita amati beberapa gambar yang akan Bapak tampilkan. Nah, gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama. Coba kalian amati, kemudian ceritakan apa yang ada pada gambar tersebut. Benar. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa anak yang memberikan hadiah kepada seorang ibu yang sudah tua renta usianya. Sekarang coba lihat gambar yang kedua. Nah, itu gambar yang kedua, silahkan amati, lihat, coba ceritakan apa isi gambar tersebut. Benar. Di dalam gambar tersebut diceritakan bahwa ada satu anak laki-laki, dia sedang menemani adiknya bermain bersama. Nah, coba kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini gambar yang ketiga, coba perhatikan. Kemudian coba ceritakan isi gambar tersebut. Benar sekali. Isi daripada gambar yang ketiga ini, ada satu keluarga sedang melaksanakan kerja bakti. Kemudian ada salah satu seorang anak membantu pekerjaan orang tuanya. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kalian sudah melakukan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Bapak yakin kalian sudah melakukannya. Berbuat baik kepada orang lain,
menemani adik kalian bermain, kemudian membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kalian. Anak-anakku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap kasih sayang yang sangat luar biasa. Ada satu kisah yang sangat menarik dari teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam sikap kasih sayang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku terhadap anak-anak. Salah satunya itu anak yatim. Mau tahu kisahnya? Yuk, mari kita simak bersama-sama kisah Nabi Muhammad SAW bersama dengan anak yatim melalui video berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri,
Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kisahnya anak-anak? Hebat kan? Bagaimana Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Setiap sikap tersebut harus kita contoh, harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW sangat menyayangi sesama, terutama anak-anak, yaitu anak yatim. Bagaimana kalau kita menyayangi anak yatim, luar biasa sekali pahalanya. Allah akan berikan pahala yang sangat luar biasa kepada kita kalau kita saling menyayangi, khususnya menyayangi anak yatim. Baiklah, materi yang kedua di hari ini tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengaplikasikan sikap kasih sayang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak punya tugas buat kalian. Apa tugasnya? Ini tugasnya. Kalian perhatikan, silahkan kerjakan lembar evaluasi yang ada di buku paket kalian, halaman 11 dan halaman 12. Kemudian nanti hasilnya difotokan, dikirim ke guru PAI masing-masing. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap berbuat jujur, kemudian tetap saling menyayangi terhadap orang lain, dan tetap berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan di waktu kapanpun. Serta jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sebelum diakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.